Oke, selamat datang di channel Ruang Tamu yang dimana kami akan membawakan konten talk show dengan tema besar permasalahan masa muda zaman sekarang. Talk show yang kami bawa ini santai banget, gak formal-formal banget, dan pastinya target kalayak kami antara umur remaja hingga dewasa. Kami akan mengupload video setiap hari Sabtu. Dan supaya kalian tidak ketinggalan, kalian bisa subscribe channel ini supaya kalian bisa ngikutin update video barunya. So, selamat menonton. Sawadikap itu apa? Halo. Oh itu halo ya? Bukan selamat datang atau selamat? Ya pokoknya ngono lah. Pokoknya halo. Ya. Sawadikap. Di sini sudah ada siapa namanya? Desi Margareta. Fakultas apa? FTP. Ya. Apa? Fakultas Teknologi Pertanian. Teknologi Pertanian. Universitas Widya Mandala Surabaya. Universitas tercinta. Sebentar. BTW aku baru sadar. Tahu apa? Kini kopelan. Sama-sama hitam. Kan wis bilang kemarin. Oh iya. Dia bilang aku mau pakai kaos hitam di Terus aku juga emang sebelumnya dia ngomong rencana mau pakai baju hitam tuh aku juga punya rencana mau pakai kaos ini gitu loh. Di sini kita kenal awal kapan, Des? Tahun ini kan ya? Iya. Tahun ini baru kita kenal loh. Iya. Bulan apa ya? April, Maret. Enggak, lebih Juni. Oh. Aku ingat Juni. Tau nggak first impressionku tuh ambil kamu apa? Kecil banget ya. Iya itu termasuk. Cuman ada satu lagi yang paling pasti orang semua tahu. Tahu apa? Nggak ngerti lah. Keibuan. Oh iya tahu maksudnya. Tanya sama teman-teman. Yang paling keibuan siapa? Desi lah. Enggak lah. Desi. Enggak lah. Paling carry banget tuh kalau di Mobile Legends tuh apa ya ngomongnya? Hyper carry ya. Ya. Hyper carry ya kalau Mobile Legends hyper carry. Hyper carry. Soalnya keibuan banget. Makasih tuh. Dan emang dulu temen-temen nggak ada yang kayak bilang atau kayak nganggep kamu kayak keibuan banget gitu. Tergantung kelompoknya ya. Lihat temen-temen deket. Enggak sih, biasa ya. Soalnya kok Biasa ya. aku ngerasa kok ini awal kenal dia itu itu kok ini pasti ambil teman-temannya pasti dianggap kayak ibu gitu. Kayak ibu dari mereka semua gitu. Enggak tahu, tanya orang ke teman-temanku. Soalnya kalau sama aku pun juga aku merasa kayak dia ini kayak seakan-akan jadi ibuku gitu. Tua banget rek aku. Lu enggak, mukanya memang gak kelihatan tua, tapi tingkahnya hello. Karakternya tuh vibe-nya tuh kerasa kayak sama ibu gitu loh. Ibu, mau makan apa nyung? Nah, ini kebetulan topikku ini peranan orang tua. Tapi ini dari sisi ini ya, dari sudut pandangnya sebagai anak lo ya. Iya ya. Bukan berarti sebagai sudut pandang orang tua karena kita belum jadi orang tua gitu ya. Benar. Peranan orang tua itu menurutmu berpengaruh besar apa enggak sama anak? Aslinya tergantung ya, tapi secara garis besar pasti orang tua ini banyak berperan di kehidupan anak. Kenapa? Ya, karena dari lahir sudah sama orang tua, besar sama orang tua, serumah sama orang tua. Iya, serumah sama orang tua, tiap hari ketemu. Ya pasti berpengaruh, tapi semuanya itu tergantung balik lagi ke anaknya. Kalau anaknya itu manut-manut aja, ya tahu ya, manut-manut aja. Nurut-nurut aja. Ya, nurut-nurut aja. Pasti peran orang tua ini besar. Ya, tapi kalau misalkan anaknya itu nggak terimaan, mungkin anaknya ini suka memberontak, meskipun disuruh orang tuanya gini dia nggak mau, pasti kayak anak ini banyak menyerap menyerap sikap-sikap dari orang luar, orang lain. Oh. Tapi aslinya ya lingkungan keluarga orang tua ini ya pasti kayak membentuk karakter pribadi anak. Tapi semuanya tuh tergantung juga dari lingkungan sekitar tempat anak ini bergaul atau bermain. Loh, iya berarti dari kamu tadi bilang kan ada tergantung dari dua hal loh. Kalau dia nurut sama dia orangnya nggak seberapa nurut, maksudnya banyak nggak nurutnya ya. Dari yang nggak banyak nurutnya, itu kan selalu persepsinya orang, oh nggak nurut tuh nggak baik. Menurutmu itu bener apa enggak? Tergantung juga sih. Tergantung dari. Nah misalnya orang tuamu ngajari nggak baik, ya masa mau turuti. Nah gimana kita tahu menilai? Kadang gak boleh kamu itu nilai orang tuamu kayak gitu tuh gak baik. Padahal kan gak biasa gitu loh. Misalkan ada anak yang kayak ngoreksi orang tuanya sendiri gitu loh. Jarang gitu loh, bahkan gak biasa gitu loh. Kalau kayak gitu tuh tergantung orang tuanya juga. Orang tuanya mau istilahnya tuh kalau dalam kondisi seperti itu kan orang tua anak punya pemikiran lain. Jadi kayak mereka itu punya obrolan. Jadi kayak mama loh kok kayak gini.
Harusnya kan nggak Menurutmu kayak itu gini. normal kalau misalkan kayak anak lu, mama kok kayak gini, itu Kalau di aku sih normal. menurutmu normal? Ya kalau di aku normal, soalnya aku suka nggak terimaan. Jadi kalau Dan ada tapi ya. akhirnya mamamu, Tapi kadang mamaku ya tetap kekeh pada pendapatnya. Jadi mamaku tapi kekeh, aku dia kayak kekeh. akhirnya, maksudnya dia gak nyalain kamu kok gak nurut itu, enggak? Enggak juga sih, enggak sampai kayak gitu Tapi dia Palingan cuman kayak, ya wes. oh. Aku mau tanya, sebagai anak bagaimana caranya untuk tahu apakah sesuatu yang dari orang tua itu baik atau enggak sebenarnya? Kan kamu sebagai anak memang mendengarkan kayak pasti kayak dapat didikan dari orang tua kayak gini. Tapi kamu kan dalam pergaulan, kamu juga ketemu teman-temanmu, terus kamu kayak mungkin kalau kamu punya teman dekat ya, kamu juga tahu oh keluarganya teman dekatku itu kayak gini. Mereka kayak oh orang tuanya kayak gini. Apalagi kalau kamu sudah kenal sama orang tuanya ya, orang tuanya kayak gini. Oh, jadi kayak kamu bisa mikir bahwa aku nyaman nggak sih dikondisikan seperti ini di keluarga aku. Misalkan takutnya ada anak yang dikondisikan dalam keluarganya itu selalu ditekan, padahal dia sendiri nggak nyaman dengan tekanan itu. Sedangkan dia lihat temannya, oh kok temanku enak ya dibebasin, bisa milih jalan ini, aku kok kayak disuruh ini terus. Kau bisa lihat perbedaannya gitu loh. Nah ini mumpung kamu tadi bahas tekanan toh ya, kan gini, paling umum loh ya yang sering terjadi sama orang tua sama anak itu ya, pasti dua hal yang sering ya, dikekang sama terlalu dilepas. Tahu kan terlalu dilepas ya, anaknya ya apalah hilang. Nah dari dua hal ini menurutmu gimana? Apakah apa menurutmu dari dua hal ini, terlalu dikekang sama ada yang terlalu sesuatu yang dilepas? berlebihan itu nggak baik pasti nih. Kamu makan terlalu banyak konsumsi gula berlebihan kan aku kamu diabetes. Kamu terlalu banyak konsumsi garam, kamu darah tinggi, hipertensi. Sesuatu yang berlebihan nggak baik. Anak kalau terlalu dikekang juga nggak baik. Anak kalau terlalu dilepas juga nggak baik. Kalau anak terlalu dikekang nanti jadinya kayak apa ya, anjing dalam rumahan, ngerti nggak sih? Kalau kamu pernah pelihara anjing, kalau anjingmu ini terus di rumah, suatu saat ketika dia mau lepas dia bakalan hilang, nggak balik kan. Jadi kayak dia nggak punya arah kadang-kala itu. Gini berarti standar kebebasan lah, berarti kebebasan untuk anak itu beda-beda ya. Iya. Anak itu juga sebenarnya juga bebas untuk diskusi sama orang tua dengan biasanya diskusi tentang dia nggak setuju apa dari orang tuanya. Iya. Dan menurutmu orang tua juga nggak berhak untuk memaksa anak untuk ngikutin apa yang dia mau, maksudnya orang tua mau. Iya, gitu sih. Tapi memang anak ini berhak tidak setuju sama pendapatnya orang tua, tapi anak ini tidak bisa mengubah orang tua, cuma bisa memahami bahwa aku nggak setuju sama orang tua aku, ya wis itu aku, kalau misalkan udah aku sampaikan orang tua aku tetap kekeh, ya itu aku simpen sendiri aja untuk aku di masa depan. Tapi ketika kamu masih dalam lingkungan rumah ya kamu pahami orang tuamu, tapi kayak jangan berpegang teguh pada mereka juga mungkin. Nah gini, kalau misalkan yang gini, ada case yang di terlalu dilepas sama dikekang. Yang dilepas ini kan sebenarnya ada anak yang malah seneng ya terlalu dilepas karena dia bebas, bisa ngapa-ngapain. Cuman kan yang pasti yang terganggu banget itu kan yang dikekang. Nah yang dikekang ini biasanya anak itu ada yang bingung, aku harus gimana. Bahkan kalau diskusi pun biasanya ya namanya anak yang dikekang kan kalau udah diskusi kan tetap gak dibolehin, ya kan, harus nurut gitulah intinya. Nah menurutmu sebagai anak tuh harus apa? Kalau udah wah wes gak bisa gini nih, orang tua aku udah keras gitu loh, udah kayak aku tuh harus ngikutin orang tua aku loh, padahal aku tuh punya keinginan gini. Nah menurutmu ya apa? Itu jalan komunikasi itu udah nggak bisa. Ya pokoknya diskusi, aku tuh pengen gini, mana nggak boleh kamu gini. Ya wes, kamu sebagai anak masih apa ya istilahnya itu, kamu masih di rumah orang tuamu ya manut aja sama mereka. Tapi kayak kamu koreksi apa sih yang salah dari orang tuaku ini, sehingga ketika kamu sudah lepas dari orang tuamu, kamu bisa mandiri. Dan ketika kamu membentuk keluarga nanti, kamu tidak melakukan hal yang sama, melakukan hal yang salah seperti orang tuamu. Kalau misalkan kamu anggap orang tuamu itu terlalu mengekang. Nah, kamu tadi bilang kalau nanti sudah punya hidup sendiri bisa mandiri. Nah, jangan gini, kalau orang mandiri kan pasti punya pengalaman dulu sampai dia ternyata gini mandiri itu gini. Nah, jangan dia itu kurang pengalaman karena dia terlalu dikekang. Biasanya ada yang kayak gitu. Sulit juga ya. Tapi kadang orang kan belajar dari membaca. Nah, kalau misalkan dalam situasi itu, kau bisa belajar dari temanmu. Kayak gimana sih permasalahannya? Iya. Apa sharing gitu lah. Sharing, ya betul.
Ya benar sih, benar. Tapi ya enggak juga sih, terlalu dilepas juga bermasalah. Aku punya temen ya, orang tuanya memang papanya ini sibuk. Dia papanya ini suka dinas ke luar kota, luar pulau, kemana-mana, keliling lah pokoknya. Dari aku temenan sama dia dari SD, dia tuh kayak, wah aku merasa kayak, wah anak ini bebas banget. Orang tuanya soalnya jarang di rumah, papanya dinas, mamanya juga kadang ikuti papanya. Sehingga temanku ini dititipin sama tantenya, ya kan nggak sering-sering banget dulu ngawasi. Nah, memang awalnya kayak aku merasa kayak, wah dia enak banget, bisa bebas, bisa kemana-mana, tinggal dikasih uang aja, uang jajan, saya terserah kamu. Tapi ketika dewasa ini, aku menemukan bahwa temanku ini juga bingung karena dia terlalu dibebaskan. Bingungnya gimana? Dia seperti kayak nggak tahu pemikiran orang tuanya. Jadi ketika dia sudah bebas kan, sudah dia mencoba ini, ternyata ada apa ya, kayak perbuatan dia yang nggak disukai orang tuanya langsung kayak dek, kayak langsung marahin dia gitu. Dan karena anak ini tidak terbiasa dengan sikap orang tua yang gitu, jadi kayak dia ya nggak tahu selanya kan, nggak tahu selah orang tuanya. Nggak tahu selah-selahnya. Jadi kayak apa ya, ada komunikasi yang hilang. Kalau yang satunya over, yang satunya kekurangan komunikasi. Selain gak tahu dari orang tua, gak tahu selanya orang tua, dampak lain dari terlalu dilepas apa? Yang biasanya bakal terjadi sama anak, terutama anak muda kayak kita gitu loh. Salah pergaulan sih biasanya. Aku Yeah. merasa temanku ini agak salah pergaulan. Nggak parah, tapi agak melenceng sedikit. Dari aku loh ya, patokanku kan aku sama teman-temanku yang lain nih. Ya dia agak melenceng sedikit. Tapi ya itulah tugas kita sebagai teman untuk mengontrol dia. Kadang-kadang aku mikir kayak gitu loh ya. Berarti sebenarnya bisa nggak sih anak yang nggak terlalu dilepas itu dia ketemunya selalu ketemu dengan teman-teman yang positif? Ada juga, itu tergantung pergaulannya dia, iya. Circle-nya kan? Circle-nya itu. Berarti tergantung circle-nya. Nah, Desi sendiri tahu nggak ngalamin dua hal itu? Salah satu dari dua hal itu, atau mungkin pernah dua-duanya, terlalu dikekang sama terlalu dilepas? Aku sih nggak merasa ya. Atau pengalaman dari orang lain gitu? Karena kalau aku sendiri ya, papaku ini membebaskan aku. Tapi kadang mamaku ini terlalu apa ya, kayak curigaan. Kalau misalkan aku main sama cowok, nanti kamu diapa-apain. Karena sama-sama cewek. Ya, karena cewek kan. Mungkin mamaku ya pikirnya kayak gitu. Apalagi di berita-berita, kasusnya ramai banyak, misalkan pelecehan apa segala macam. Kalau dari aku sendiri sih, karena aku anak tunggal dan cewek, aku merasakan orang tua aku ini protektif sama aku, tapi nggak over banget. Dalam arti misalkan aku mau pergi ya, aku jelas sama siapa, kemana. Asalkan aku selalu ngabari orang tua aku, itu mereka oke. Tapi kalau misalkan dalam kasusku sekarang, aku kalau pergi keluar kota sama temen itu nggak boleh. Kenapa? Karena mamaku itu takut kayak kalau kamu pergi keluar kota, apalagi kan nggak ada orang dewasanya, dianggap nggak ada orang dewasanya. Ya kita sudah dewasa. Ya itu orang tuaku masih menganggap aku itu anak kecil. Oh iya. Kayak nggak ada orang dewasa nih, misalkan orang tuanya siapa atau siapa, jadi nggak bisa dititip loh anak-anak ini, bocah-bocah ini tuh. Jadi takut dijahatin orang. Padahal meskipun rame-rame. Iya, padahal meskipun rame-rame, tetap takut aja. Meskipun cowok cewek gitu. Nah, itu juga yang jadi masalah. Kalau keluar kota sama cowok, aku pasti kayak, ngapain kamu? Kalau sama cewek-cewek toh, kalian loh cewek-cewek toh, nggak takut tadi apa-apain sama orang, ya serba salah. Dan menurutmu kayak gitu tuh kamu kayak kamu harusnya kayak gitu ya apa? Kadang aku pingin kayak teman-temanku loh, enak, nih story pergi nih temennya boleh, aku ya pingin gitu loh. Tapi nggak boleh, ya wes lah, timbang aku diusir ke rumah. Kalau papaku ya itu, papaku bilang nggak boleh. Kalau dunia ini baik-baik aja, boleh kamu pergi sama teman-temanmu. Tapi dunia ini loh nggak ada yang baik, nggak sepenuhnya baik. Kejahatan di mana-mana. Itu prinsipnya papaku. Iya mungkin karena cewek ya. Iya mungkin ya. Terus anak tunggal juga. Aku tanya kalau aku cowok, ya mungkin kalau cowok agak dibebasin. Mungkin aku karena cewek anak tunggal, sudah pas. Iya. Soalnya orang tua ya berhak takut juga, khawatir. Cuman kadang orang tua khawatir, cuman kadang terlalu khawatir. Akhirnya dikekang jadinya. Biasanya kayak gitu. Kan mereka antisipasi. Cuman antisipasinya terlalu jauh kadang. Iya. Soalnya kadang terlalu takut gitu loh dengan ya itu apa yang mereka takutkan itu. Aku mau tanya dari kasus yang pernah aku alami. Kalau misalkan orang tua berantisipasi jauh boleh, tapi ketika
aku berantisipasi jauh ya, aku mulai berantisipasi jauh. Kenapa aku selalu dimarahin? Jangan terlalu bikin negatif lah, jangan terlalu bikin negatif. Kenapa seperti itu ya kira-kira? Oh, maksudnya orang tua ngomong kita jangan negatif thinking lah gitu loh, belajar. Tapi mereka malah yang sama kita yang negatif thinking. Orang tua kayak gitu tuh mungkin ya, mereka kan sudah berpengalaman, sudah banyak memakan asam garam dunia. Iya, tapi kan beda zaman. Ya mungkin karena itu juga, tapi zaman sekarang tambah lebih aneh-aneh gak sih timbang zamannya mereka dulu. Tapi kalau gitu bukannya berarti kita harus lebih tanda kutip ya, negatif thinking. Kamu, menurutku ya, kamu jaga-jaga punya plan A, plan B, plan C itu boleh. Maksudnya negatif thinkingmu itu kamu ubah menjadi kayak kalau kayak gini tuh gimana, kalau kayak gini gimana. Jadi jangan khawatir berlebihan. Tapi bagaimana cara kamu mengatasi kekhawatiranmu nih? Kamu punya suatu kekhawatiran, gimana aku bisa kayak menutupi kekhawatiran ini? Istilahnya siap untuk terima resiko dari keputusanmu, kamu mau apa, ya kan ya? Kalau orang siap terima resiko tuh berarti dia sudah siap, maksudnya siap kayak kamu tadi bilang punya plan A, plan B kalau terjadi hal yang ya kayak gitu ya. Kan kadang ya, nggak kadang, banyak bener masih aku banyak nemu orang tua itu bukan nggak mau tapi seakan-akan tidak bisa disalahkan. Sebenarnya nggak cuma cewek yang cewek selalu bener, enggak, tapi orang tua itu masih banyak gitu yang menemukan kayak bukan nggak mau ya tapi nggak bisa disalahkan gitu loh. Menurutmu ya, dengan kata-kata ada kata-kata orang tua juga manusia, menurutmu ya apa? Kalau kau bilang orang tua itu pingin dibenerno, ya itu mungkin karena mereka itu merasa dalam keluarga itu mereka lah pemimpinnya. Tapi dia juga manusia. Pingin ya namanya juga kayak jadi raja gitu lah. Semuanya itu sesuai kemauannya dia atau mereka. Tapi ya mereka kan juga manusia, kadang kan nggak selalu benar ajarannya mereka itu. Ya memang orang tua itu manusia, jadi makanya nggak selamanya benar, nggak ada keluarga yang sempurna. Nggak ada orang tua yang sempurna. Menurutku yang ada itu dalam keluarga itu saling memahami sama mengerti. Setauku lah ya, masih jarang banget orang tua yang mengakui kesalahannya sama anaknya sendiri. Mungkin gengsi ya. Gengsi orang tua. Oh, ini gengsi orang tua. Iya. Kalau topik sebelumnya gengsi anak muda. Oke. Perlu diangkat ini gengsi orang tua ya. Iya. Nanti narasumbernya bapak dan ibu. Iya, itu iya, benar. Tapi kan gini, ada pepatah yang bilang kayak gini. Bukan pepatah sih, ini kok pepatah ya. Apa sih, kayak ada orang bilang, kamu masa orang itu nyebur got, kamu masa ikut nyebur got? Ya, mungkin gitu. Nah, maksudnya kalau orang tua kita kayak gitu, gengsi lah terus apa, itu kan sebenarnya contoh yang nggak benar sebenarnya. Tapi kan kita kan katanya harus manut lah, ketimbang tambah. Jujur ya kan sebenarnya anak itu malas, eker-ekeran udah berdebat gitu loh, benar ya, malas gitu ya. Pasti kalah lah, apalagi seorang mama, ibu ya. Ya itu kita ingat balik lagi kayak masa kamu orang nyebur got, kamu ya masa ikut nyebur got kayak gitu loh. Tapi kita nggak bisa ngelawan gitu loh. Menurutmu ya apa? Bukan lawan ya, kok jahat banget ya. Ngelawan eker-ekeran. Itu kayak cuma iya paham ono iya. Tapi apa yang kita lakukan? Ngikutin apa yang disuruh atau tetap apa yang kita putuskan? Kalau misalkan di rumah, mungkin kalau kamu nggak mengikuti yang disuruh mamamu bakalan naik darah. Ya kamu ikutin aja. Tapi kalau di luar, kamu bebas melakukan apapun sesuai keinginanmu. Oke, ini penutup ya. Kamu ada nggak kesimpulan atau pesan buat yang nonton ini, buat anak-anak muda itu tentang pengaruh peran orang tua itu? Kalau pendapat atau pemikiran orang tuamu ini kamu anggap benar dan memang benar kayak gitu itu, ya nggak apa-apa, ambil aja. Tapi kalau misalkan kamu salah atau nggak sesuai sama kamu, ya bolehlah kamu kesampingkan nomor berapa. Tapi siapa tahu pada suatu saat kamu pasti butuh pemikiran orang tuamu ini. Tapi kamu juga harus punya pendirianmu sendiri sih sebagai anak. Itu kalau yang dikekang. Yang dilepas? Benar. Kalau yang dilepas ya kamu memang nggak ada sosok orang tua yang menemani kamu. Tapi bagiku sosok-sosok kayak gitu tuh mungkin bisa kamu temukan di lain tempat. Misalkan kamu mengagumi gurumu. Guruku ini kayak sapi bon banget. Kayak gini, mungkin kamu sering curhat juga sama gurumu. Terus mungkin kamu di gereja punya cece yang lebih tua, terus kayak cece ini sering kayak curhat sama kamu apa segala macam. Ya itu kamu bisa jadiin contoh gitu loh, patokan. Dan pastinya dalam bersikap itu harus sesuai norma yang berlaku ya. Karena kan kita orang Indonesia juga sangat mengikuti norma. Intinya ya, mau dikekang atau mau terlalu dilepas, itu sebenarnya intinya satu. Di luar orang tua itu sebenarnya juga penting. Lingkungan di luar keluarga lebih tepatnya, ya kan? Iya. Biar gak terlalu kita melihat dari satu perspektif dari satu perspektif di sisi orang tua.
Gitu. Karena kehidupan ini tidak terduga. Betul. Jadi kamu harus punya banyak plan, banyak pemikiran, banyak lubang untuk menemukan solusi. Alex Teguh, Desi Teguh. Oke, motivasi. Padahal ya belum tentu bener hidup begini. Ya kan saling belajar. Saling belajar. Oke lah Des, thank you, cuman gitu doang. Oke. Thank you udah Thank ngeluarin you. waktu. Ya ampun, padahal kita ini sudah skripsi toh. Ayo, oke lah, thank you.